Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara yang terkasih. Kembali lagi dalam renungan pagi Gereja Bethel Maranatha Pekalongan. Pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan ya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Peperangan Tiada Henti. Peperangan tiada henti. Kita akan buka di dalam 2 Samuel 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. 2 Samuel 21 ayat yang ke-15 sampai yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika terjadi lagi peperangan antara orang Filistin dan orang Israel, maka berangkatlah Daud bersama-sama dengan orang-orangnya, lalu berperang melawan orang Filistin, sampai Daud menjadi letih lesu. Yisbi-Benob yang termasuk keturunan raksasa, berat tombaknya 300 sikal tembaga, dan ia menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tetapi Abisai, anak Seruya, datang menolong Daud, lalu merobohkan dan membunuh orang Filistin itu. Pada waktu itu orang-orang Daud memohon dengan sangat kepadanya. Kata mereka, "Janganlah lagi engkau maju berperang bersama-sama dengan kami, supaya keturunan Israel jangan punah bersama-sama engkau." Sesudah itu terjadi lagi peperangan melawan orang Filistin di Gob. Pada waktu itu Sibkai orang Husa memukul Kalasaf
yang termasuk keturunan raksasa. Dan terjadi lagi pertempuran melawan orang Filistin di Gob. Elhanan bin Yaare Oregim, orang Bethlehem itu menewaskan Goliat, orang Gad itu, yang gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun. Lalu terjadi lagi pertempuran di Gad, dan di sana ada seorang yang tinggi perawakannya, yang tangannya dan kakinya masing-masing berjari 6, 24 seluruhnya. Juga orang ini termasuk keturunan raksasa. Ia mengolok-olok orang Israel, maka Yonatan anak Simea kakak Daud menewaskannya. Keempat orang ini termasuk keturunan raksasa di Gad. Mereka tewas oleh tangan Daud dan oleh tangan orang-orangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu sama-sama ketika dulu Daud masih muda, dia berhasil mengalahkan raksasa Goliat, ya. Tetapi pada waktu di 2 Samuel 21 ini diceritakan Daud mengalami pertempuran kembali, peperangan kembali dengan orang-orang Filistin, ya. Jadi musuh yang sama kembali menyerang Daud, ya. Nah, jadi ada 4 raksasa Filistin yang harus dihadapi oleh Daud ketika masa tuanya. Jadi waktu masih muda dia menghadapi 1 raksasa, tetapi ketika sudah usianya bertambah, usia tua, justru dia harus menghadapi 4 raksasa Filistin, yaitu Isbi-Benob, Saf, Lahmi, dan raksasa yang berjari 24. Tidak disebutkan namanya. Nah, Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita bisa pelajari pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama, hidup ini memang peperangan, ya. Hidup ini pergumulan, tidak habis-habis. Seperti Daud ini terus berperang dan berperang. Terjadi lagi pertempuran, dikatakan terjadi lagi pertempuran. Demikian hidup kita ini juga demikian. Selama masih hidup, kita ini masih bergumul, kita masih berperang, ya. Ayub 7 ayat yang pertama mengatakan, bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan. Jadi selama masih hidup kita ini berjuang, kita bergumul, kita berperang. Sebab itu kalau yang namanya berperang, kita itu tidak lengah, kita tidak santai, tetapi kita terus berjuang dan berjuang, ya. Sebab musuh kita ini tidak kelihatan, Bapak Ibu, ya. Sama seperti kalau hari-hari ini kita berperang dengan musuh tidak kelihatan. Penyakit virus corona itu tidak kelihatan. Demikian juga iblis itu juga tidak kelihatan, tetapi dia ada dan dia terus mencari mangsa yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Dia tidak pernah libur, dia tidak pernah berhenti mencari mangsa supaya bisa membinasakan umat Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, ada 4 peperangan yang kita harus hadapi tiap hari. Yang pertama yaitu kita berperang dengan tipu muslihat iblis, ya. Iblis itu seringkali menipu manusia. Iblis seringkali menipu manusia supaya manusia itu kembali jatuh dalam hidup yang lama. Manusia kembali lagi kepada hidup yang lama. Itulah tujuan iblis. Kemudian iblis juga mengalihkan mata manusia supaya tidak lagi kepada Tuhan. Bapak Ibu ingat ketika Yesus dicobai, ketika setelah berpuasa 40 hari, Tuhan Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi, yaitu diperlihatkan segala kemewahan dunia. Yesus diperlihatkan, lalu iblis bilang, kalau kamu mau menyembah aku, kamu akan kuberikan semuanya. Jadi iblis itu menawarkan dunia, kenikmatan, kemewahan. Itulah yang dia tawarkan juga kepada manusia. Manusia dialihkan matanya supaya tidak lagi kepada Tuhan, mencari perkara-perkara yang di atas, tetapi dialihkan kepada perkara-perkara yang di bawah, di bumi, di dunia ini, supaya manusia terikat dengan perkara-perkara yang di bawah.
Kemudian peperangan yang kedua, yaitu peperangan dengan diri sendiri. Yakobus 1 ayat 14-15 mengatakan bahwa manusia dicobai oleh keinginannya, manusia dipikat oleh keinginannya, sehingga keinginan itu membawa kepada dosa. Setiap hari kita berperang dengan keinginan kita diri kita sendiri. Tubuh kita ini tubuh yang masih condong kepada dosa, masih bisa berbuat dosa. Sebab itu jangan dituruti keinginan untuk membalas, keinginan untuk memaki-maki, keinginan untuk memfitnah dan sebagainya. Itu keinginan-keinginan daging itu harus kita lawan ya, dengan kuasa dari Tuhan. Kemudian peperangan yang ketiga yaitu peperangan dengan sikap dan perkataan orang lain. Seringkali tiap hari kita berperang dengan sikap orang lain, perkataan orang lain, tetapi kita tidak boleh kalah. Roma 12 ayat 19, 20, 21 dikatakan, jangan kamu kalah, jangan kamu ditewaskan oleh kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Seringkali perkataan orang lain, sikap orang lain yang tidak baik akhirnya membuat kita jatuh ya. Reaksi kita, perkataan kita jatuh sebab karena kita menghadapi perkataan orang lain. Dan yang keempat, peperangan dengan pergumulan hidup. Bapak Ibu, tiap hari kita ini bergumul, berperang dengan masalah-masalah hidup ini, baik masalah sakit penyakit, baik masalah rumah tangga, masalah ekonomi, dan seterusnya. Setiap hari kita bergumul, masalah terus ada, silih berganti. Kadang-kadang sudah selesai satu masalah, timbul kembali masalah yang lain, timbul kembali. Inilah hidup Bapak Ibu. Sama seperti Daud, terjadi lagi pertempuran, terjadi lagi peperangan, dan peperangan. Sampai usia tua, Daud masih berperang terus. Demikian kita Bapak Ibu, sampai kita menutup mata, kita baru berhenti bergumul dan berperang. Kita sudah selesai. Haleluya. Nah, kemudian poin yang selanjutnya, bagian yang kedua, bagaimana kunci supaya kita bisa menang di dalam peperangan hidup ini. Bagaimana kita bisa menang melawan raksasa-raksasa di dalam hidup kita ini. Yang pertama, dimulai dengan menang di dalam pikiran Bapak Ibu. Sebab pikiran ini adalah medan peperangan kita setiap hari. Iblis itu berperang, memulai strateginya dengan memanahkan panah berapi. Dia akan mulai memasukkan pikiran-pikiran, baik itu pikiran takut, gagal, takut, trauma, masa depan. Mungkin hari yang lalu kita sudah pernah gagal, kemudian iblis akan memasukkan pikiran sehingga kita mulai takut, khawatir, tidak lagi percaya kepada Tuhan. Juga pikiran-pikiran dimasukkan, diingatkan kembali perkataan-perkataan orang lain, sehingga kita mulai jadi benci dan sebagainya. Sebab itu kita harus menawan segala pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu harus kita taklukkan, kita tundukkan. Kita baca 2 Korintus 10 ayat yang keempat sampai yang kelima, dikatakan 2 Korintus 10 ayat yang keempat sampai yang kelima, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi pikiran-pikiran keangkuhan, pikiran-pikiran yang salah, pikiran-pikiran yang timbul itu harus ditawan, ditaklukkan dengan firman Tuhan. Pikiran yang salah harus diganti dengan firman Tuhan. Sebab itu kita harus disiplin tiap hari untuk menawan pikiran yang salah. Kita Filipi 4 ayat ke-8, pikirkanlah apa yang baik, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang suci, apa yang manis, sedap didengar,
semuanya itu pikirkan. Jadi kalau tidak manis, tidak adil, tidak suci, tidak benar, jangan dipikirkan, harus dibuang. Nah, jadi kunci kemenangan yang pertama adalah menang di dalam pikiran. Yang kedua, bagaimana supaya kita bisa menang di dalam peperangan menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup ini. Yang kedua yaitu mengingat-ingat segala kebaikan Tuhan di masa lalu. Daud di waktu yang lalu sudah pernah mengalami kebaikan Tuhan. Daud ditolong oleh Tuhan menghadapi raksasa Goliat, juga di dalam musuh-musuh yang lain. Dan itulah yang perlu kita lakukan. Daud sudah ditolong oleh Tuhan hari yang lalu. Daud juga mengingat kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita ini melupakan kebaikan Tuhan. 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, atau setahun yang lalu kita sudah pernah. Bahkan setiap hari kita ini mengalami kebaikan Tuhan. Tapi seringkali kita ini melupakan. Seperti bangsa Israel. Bangsa Israel itu tiap kali lihat mujizat, setiap kali ketika di padang gurun sudah mengalami mujizat, laut Kolsom bisa terbelah. Besoknya ketika dimarah, timbul persungutan, timbul ngomel-ngomel. Ketika nggak ada air, dimarah, airnya pahit, bangsa Israel itu bersungut-sungut. Demikian juga ketika kurang makan, bersungut-sungut. Padahal Tuhan itu selalu membuat mujizat, pertolongan. Tapi Israel melupakan, Bapak Ibu. Dan ini juga sama seperti kita seringkali. Kita lupa. Kita harus mengingat bahwa Allah kita itu Allah yang setia. Setia itu tidak berubah. Kalau dulu sudah pernah menolong, kemarin sudah pernah menolong, juga hari ini, bahkan seterusnya sampai selama-lamanya dia tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Jadi dia Allah yang tidak pernah berubah. Filipi 1 ayat yang ke-6 mengatakan kalau Allah sudah berbuat baik di masa yang lalu, dia juga akan meneruskan sampai ke akhir. Itu yang harus kita percayai. Sebab itu kita harus terus mengingat. Ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, maka kita akan kuat kembali. Kita akan terus menaruh pengharapan kepada Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa menang di dalam peperangan? Yang ketiga yaitu kita mau bekerja sama dengan orang lain. Daud ketika masih muda, dia cuma melawan seorang diri, melawan Goliat. Tetapi ketika di usia yang sudah bertambah, usia yang sudah tua, dia mulai bekerja sama dengan 4 orang-orang muda, Bapak Ibu. Juga tentara-tentaranya, dia bekerja sama. Demikian kita ini juga perlu bersekutu, Bapak Ibu. Bersekutu, ya, baik dengan orang tua, dengan orang muda, sehingga bisa menolong kita. Kita ini butuh, ya, butuh bersekutu. Bapak Ibu yang tidak pernah bersekutu, ya, ayo belajar bersekutu. Bersekutu. Ketika Daud itu melawan Isbi-Benob, dia ditolong oleh Abisai. Ketika melawan Saf, ada yang menolong, yaitu Sibkai orang Husa. Ketika melawan Lahmi, saudara Goliat, ada Elhanan bin Yaare Oregim. Ketika mengalahkan raksasa Jari 24, ada yang menolong, yaitu Yonatan anak Simea, kakak Daud. Jadi Daud ditopang oleh orang-orang muda, Bapak Ibu. Demikian kita juga perlu yang namanya persekutuan. Persekutuan di antara saudara-saudara seiman, khususnya yang menguatkan, Bapak Ibu. Matius 18 ayat 19-20, di mana ada 2 orang bersekutu, berkumpul, bersepakat di dalam namaku, Tuhan hadir. Haleluya. Bapak Ibu perlu bersekutu. Jangan pilih-pilih. Jangan pilih-pilih orang. Seringkali kita itu pilih-pilih orang. Oh, kalau aku tidak mau dengan yang itu, aku mau yang sama yang ini. Jadi kita pilih-pilih. Belajarlah untuk bersekutu, Bapak Ibu, di dalam komunitas, khususnya komunitas yang menguatkan iman kita, komunitas yang
membangun, bisa didoakan, dikuatkan, dinasehati Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu kunci untuk supaya bisa menang di dalam peperangan, menanti-nantikan Tuhan. Yesaya 40 ayat yang ke-31, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Ya, mereka yang berlari jadi lelah, berjalan tidak jadi lelah. Jadi orang-orang seperti ini akan kuat Bapak Ibu, menanti-nantikan Tuhan. Demikian kita, demikian Bapak Ibu perlu menanti-nantikan Tuhan. Menanti-nantikan Tuhan itu berarti kita berdiam diri, kita tinggal tenang dan percaya, tidak lagi mengandalkan kekuatan kita, tidak lagi mengandalkan kemampuan kita, tidak lagi mengandalkan kemampuan kita, alat-alat perang kita. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, orang perang itu punya banyak senjata, alat-alat. Tetapi Daud tidak mengandalkan alat-alat perangnya, tetapi mengandalkan Tuhan. Amsal 21 ayat 31 mengatakan, kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di dalam Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu punya modal, punya kuda, punya fasilitas, tetapi jangan diandalkan. Kemenangan itu di dalam tangan Tuhan. Biar Bapak Ibu dan saya mengandalkan Tuhan, selalu menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, taat akan pimpinan Tuhan. Tuhan yang akan berperang bagi kita, Tuhan yang akan berperang bagi saya dan saudara. Keluaran 14 ayat ke-14. Haleluya. Demikian sedikit kebenaran firman Tuhan. Ya, kita jangan lengah, jangan takut dengan hidup ini, peperangan yang tidak pernah berhenti. Tetapi kita percaya kita tidak sendiri, sebab ada Tuhan di dalam kita. Tuhan yang selalu menyertai kita, bahkan Dia mau menyertai sampai masa tua. Sampai masa tua Dia akan terus menggendong kita, menanggung kita, menuntun kita. Yesaya 46 ayat yang keempat, Dia Allah yang mau terus menggendong Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tidak jadi lemah dengan hidup ini. Peperangan tidak pernah berhenti, tetapi kami mau terus belajar untuk berjuang bersama dengan Engkau. Kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kuatkan kami, kuatkan setiap umat-Mu Tuhan yang mendengarkan juga Tuhan, setiap umat-Mu Tuhan dimanapun berada Tuhan, Engkau menguatkan mereka, baik mereka yang juga di dalam pergumulan, baik pergumulan rumah tangga, pergumulan sakit penyakit, pergumulan keuangan, bahkan Tuhan pergumulan apa saja yang dihadapi Tuhan. Mari Tuhan kuatkan, Roh Kudus tolong setiap umat-Mu Tuhan, supaya mereka boleh tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya ketika kami selesai dalam pergumulan, kami akan mengalami kemenangan dan kami akan menyaksikan, kami akan mengalami pengenalan dengan Tuhan yang lebih lagi di hari-hari yang lalu Tuhan, dibanding dengan hari yang lalu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.